Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada salah satu khalifah Umawi, dia ingin memilih dari dua orang ulama tabi'in agar menjadi hakim. Satu Iyas Al-Muzani, yang satu ini saya lupa namanya, kalau tidak salah namanya Muhammad. Iyas dan Muhammad ini dua orang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan ilmunya. Maka khalifah memanggil lalu mengatakan salah satu dari kalian harus menjadi hakim di Baghdad, di Irak. Nggak bisa enggak. Maka dua-duanya ini saling mendukung saudaranya. Si Muhammad bilang, ya Amir Mu'minin, dukunglah Iyas. Karena Iyas ini lebih cerdas daripada saya, lebih tahu hukum, gitu kan. Lebih faham dia. Maka kata Iyas tahu nih, dia akan ditunjuk menjadi hakim. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita menolak jabatan ini karena takut terjerumus dalam dosa nantinya. Maka Iyas mengatakan, ya Amir Mu'minin, kalau anda mau mengetahui siapa di antara saya dan Muhammad ini yang lebih alim, jangan tanya dia, jangan tanya saya. Karena pasti kami saling menuduh nih. Saya saling mengatakan ini lebih pintar dan lebih pintar. Tapi anda tahu, di Irak ini ada ulama-ulama besar yang bisa jadi rujukan. Seperti Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab, gitu kan. Ada beberapa ulama. Tanya kepada mereka tentang siapa saya, siapa si Muhammad. Rupanya si Iyas ini tidak terlalu dekat dengan Hasan Basri dan tidak juga dekat dengan si Sa'id bin Musayyib. Yang dekat justru si Muhammad nih. Muhammad ini dalam kisah ini dikatakan tahu kalau si Iyas mau jurumuskan dia, mau jadikan dia sebagai hakim. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, enggak usah tanya orang-orang itu. Terus kata Amir Mu'minin, terus gimana caranya? Dia bilang, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Kata si Muhammad, karena dia nggak mau jadi hakim. Padahal hakim waktu itu teman-teman sekalian, gajinya lebih tinggi daripada khalifah. Dia bisa menghakimi khalifah bahkan, bukan cuma manusia biasa. Dia diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan kereta kencana, mobil mewah kalau kita sekarang. Enak jabatannya. Orang kalau sekarang memperebutkan itu. Tapi ini dua orang ini nolak, tahu ini bahaya. Ini bisa neraka depannya, salah hukum, masalah. Maka kata si Muhammad, ya Amir Mu'minin, tidak usah tanya Hasan Basri, tanya Sa'id bin Musayyib. Demi Allah, saya bersumpah dengan Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Pilih dia saja, gitu kan. Ya Amir Mu'minin, kalau seandainya Anda percaya sama sumpah saya sebagai Muslim, maka Anda tidak boleh nolak, harus dia jadikan sebagai hakim. Tapi kalau Anda menganggap saya bohong dengan dusta, saya dusta dengan sumpah saya tidak layak jadi hakim. Paham? Belum connect. Harus cerdas seperti mereka ini. Ini sayap kiri, paham nggak? Nggak ada suara, ngangguk-ngangguk aja. Oke lah. Si Muhammad bilang begitu tadi. Ya Amir Mu'minin, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Gitu kan? Kalau saya, demi Allah dia bilang, kalau saya sumpah ini benar, Anda nggak boleh milih saya lagi. Karena saya sudah sumpah atas sama Allah, pasti dia lebih pintar. Harus terima. Gitu kan? Kalau saya dusta dengan sumpah saya, berarti saya tidak layak jadi hakim. Karena saya pembohong gitu. Iyas tahu nih, dia akan dijadikan hakim sekarang. Gimana caranya mengelak nih? Kata Iyas, si Amir Mu'minin, si Muhammad ini, demi Allah dia hanya lari dari hakim. Dia lari dari hukum nih. Dia sengaja lempar itu supaya saya yang ditunjuk jadi hakim. Dan saya tahu dia tidak mau jadi hakim. Ya Amir Mu'minin, dia tadi bersumpah itu, saya yakin dia sengaja supaya menjebak saya jadi hakim. Sebentar, keluar dari sini dia bayar kafaranya 3 hari puasa. Kata Iyas, ini sebentar dia keluar, sumpahnya dibayar kafaranya, 3 hari puasa selesai. Maka kata Amir Mu'minin, waktu itu lihat nih, berdialog dua orang. Kata Amir Mu'minin, Iyas, kau jadi hakim sekarang. Loh kenapa saya Amir Mu'minin? Tidak ada orang yang bisa menebak seperti kau tadi, kalau sumpah ini bisa dibayar. Kecuali orang yang paling layak jadi hakim, kau bisa pecahin masalah. Gitu. Akhirnya Iyas jadi hakim. Gitu. Tentu ini sekali. Ada beberapa kasus yang diangkat atau yang dibahas dalam Iyas Al-Muzani rahimahullah, orang yang luar biasa. Pernah ada 2 orang lagi bertengkar nih, ribut. Rupanya pernah utang-utangan, si A sama si B pernah utang. Si A utang sama si B. Sepakat ketemu di satu pohon, kemudian dikasihlah uang itu. Berjalan waktu, rupanya si A ini nggak ngakuin.
nggak ada tulisan. Gimana cara? Sampai ke pengadilan. Hai Hakim Iyas, bagaimana jalan keluarnya nih? Gitu. Kata Iyas, mana dalilmu? Mana hujjahmu? Disampaikan kepada orang yang menuduh ini, yang menggugat, yang punya uang. Dia bilang, ini teman saya kenal. Di bawah pohon kami janjian. Dan saya kasih dibungkus warna biru, duitnya ada. Kata Iyas, itu saja? Ya. Ada saksi? Nggak ada. Ada tertulis? Nggak ada. Tanya kepada si A, yang benar nggak yang dia bilang? Nggak benar. Mana buktinya? Saya nggak pernah kenal orang ini, saya nggak pernah ambil duit dari dia. Tapi Iyas ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia feeling, dia merasa memang si B benar nih. Dari performanya, dari orang ngomong ini dia bisa tangkap. Biasanya hakim memang jeli dengan itu. Teman-teman yang belajar sekolah pengacara, notaris, biasa memang ada kejelian-kejelian dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ringkas cerita, kata Iyas, baiklah. Kalau begitu, dia bilang sama si B, kamu sekarang kembali ke pohon yang dulu kau pinjamkan uang, yang kamu sangka itu. Ke sana, kemudian coba kau ingat-ingat sambil berdoa sama Allah. Siapa tahu memang kau ingat bukan orang ini yang kamu kasih. Enggak hakim, dia saya kasih. Sudahlah, ikutin saya. Pergi aja. Pergilah si B ini. Kembali ke sana, kita ke bawah pohon itu. Lalu Iyas ini mengatakan, kamu tunggu aja di sini sampai dia balik ya. Lalu Iyas sengaja menyibukkan diri dengan kasus-kasus yang lain. Rupanya si A ini duduk di kursi sampai dia merasa aman. Ya rupanya si Iyas ini sibuk, si fulan dipecahin masalahnya gitu. Waktu Iyas lihat dia sudah sangat nyaman duduk, Iyas tiba-tiba balik bertanya kepada orang itu mengatakan, hai fulan si A, temanmu sudah sampai belum di pohon sana? Dia bilang belum. yang tadi punya masalah ini, dia bilang belum. Kata Iyas, semoga Allah bunuh kau. Katalah Allah, berarti kau benar tahu kalau itu pohon itu ada, gitu kan? Jadi tadi dibuat dia aman dulu, baru tiba-tiba Iyas bertanya, temanmu kira-kira sudah sampai belum? Gitu. Dia bilang belum. Gitu. Ini kayaknya yang lain tidak ngerti ceritanya. Makanya harus belajar cerdas tuh. Yang jelas, banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi mereka sangat hati-hati. Pernah satu kasus yang lain adalah, ada dua orang, zaman dulu kalau musim dingin, mereka masuk ke sebuah tempat namanya hammamat. Ini seperti tempat permandian umum. Orang berendam di air panas, laki-laki sama laki-laki biasanya. Itu umum dipakai laki-laki. Ada satu orang rupanya dia pakai jubah, bantal dingin baru. Warnanya merah. Digantung sama dia. Ada orang datang, yang lain lagi satu, pakai jubah warna hijau sudah tua. Mandi sama-sama berendam. Rupanya yang pakai mantel hijau ini pencuri. Waktu dia lihat mantel bagus di sebelahnya, mahal, gitu kan? Ini dari bludru, maka kemudian dia pun mengatakan, dia pun keluar dari tempat mandi itu, berendam itu sebelum orang ini bangun, kemudian dia langsung ambil jubah warna hijau, warna merah, kemudian dia pergi. Yang punya jubah hijau ini lihat, yang punya jubah merah lihat, ini jubah saya diambil, kemudian dia keluar, dia pakai jubahnya dia, karena dia tahu orang ini yang ambil tadi. Ngerti gak ini? Jangan saya cerita terus gak ngerti. Jangan biarin saya cerita panjang lebar baru tidak ngerti. Ngangguk-ngangguk saja. Ala kulli hal, sekarang akhirnya si mantel ini berubah. Yang pemilik merah tadi, yang punya merah, yang baru ini, akhirnya dia terpaksa pakai jubah yang warna hijau. Karena jubah merahnya dibawa lari sama orang itu. Dia keluar gak mungkin kedinginan. Dipakailah jubah yang tua, yang hijau ini. Yang mencuri tadi sudah pakai jubah merah, sudah lari. Dikejarlah sama dia. Ringkas cerita, lewat tidak sengaja di depan pengadilan. Lalu si yang punya jubah hijau teriak, ini fulan mencuri mantel saya. Gitu. Ada beberapa, kalau kita sekarang polisi, aparat keamanan, khilafah yang menjaga depan pengadilan, tangkap dulu. Tangkap, ini orang ini jubah saya. Gitu. Kok bisa? Ini yang pakai jubah merah bilang, enggak ini jubah saya, ini sama saya. Loh tadi kan kamu sama saya masuk ke kamar mandi, untuk berendam. Enggak, mungkirin. Pokoknya sudah ini niatnya mencuri. Baiklah, masuk pengadilan. Sama Iyas dihadapin nih. Apa masalah? Nih jubah, inilah ceritanya seperti ini. Bagaimana pendapat kau nih yang pakai jubah merah nih, si pencuri? Ini jubah saya pakai, jelas-jelas punya saya. Dari mana ini orang ngaku? Gitu. Memang dasarnya mau mencuri. Kata Iyas kepada yang satu, apa alasanmu?
Dia bilang nggak ada. Ini memang baru saya beli. Tapi buktinya sekarang kok pakai warna hijau nih. Loh, saya pakai tadi karena kalau saya nggak pakai saya kedinginan untuk ngejar dia. Apa alasan? Ada saksi? Nggak ada. Ada bukti? Nggak ada. Gimana jalan keluarnya nih mecahin? Coba kalau antum di posisi ini gimana mecahin? Hah? Apalagi habis capek kerja seharian gini nggak encer sudah otaknya. Iyas rahimahullah punya ide gitu. Maka rupanya dia tanya kepada orang yang punya jubah merah. Jubah ini kenapa kau beli? Bilang saya suka sekali. Harganya berapa? Harganya 200 dirham. Mahal sekali jubah ini. Kau sayang sama jubah ini? Sayang. Baiklah. Itu saja pertanyaan saya. Ditanya yang satu nih, yang sudah lagi pakai jubah merah. Berapa kau beli jubah ini? 200 dirham. Ikutin situ. Karena dia tidak tahu harganya kan gitu. Kau sayang jubah ini? Sayang jubah. Baiklah kalau gitu. Sekarang untuk membuktikan, saya akan ambil sebuah alat. Diambil seperti alat tapi dari besi. Itu untuk hancurin benda biasanya. Bukan pedang juga. Tapi ada seperti sisir kalau kita sekarang tapi tajam-tajam gitu ya. Itu untuk menghancurin daging, hancurin apa gitu. Lalu kata Iyas, panggil salah satu petugas di pengadilan, ambil tuh jubah merah, keluarin sekarang. Taruh di depan saya. Ini jubah sekarang, saya akan hancur-hancurin. Karena kalian berebut, tidak tahu siapa yang punya, maka saya akan hancurin nih. Diambillah sama dia, sisir tersebut tadi yang tajam ini, kalau ditarik ini sobek semua nih. Rusak ini bludur gitu kan. Tiba-tiba yang punya jubah, yang memang punya jubah yang tadi yang betul-betul beli itu, mengatakan sudah hakim, nggak usah, kasih aja dia deh, daripada hancur, gitu kan. Sementara yang satu ini bilang, ya udah silahkan, hancurin aja. Udah ketahuan belum? Sudah mulai cerdas malam ini. Bagus. Akhirnya kata hakim, kamu mencuri. Ini betul jubahnya si B, kasih si B. Loh kok bisa si A-nya mungkir? Nah, nggak mungkin. Kalau kau punya kau nggak bakal mau hancurin. Ini mau hancurin, ini dia mau hancurin aja karena bukan punya dia nggak rugi kan itu. Tapi ini bilang sudah nggak usah daripada hancurin, sayang, kasih aja dia sudah, biarin dipakai. Seperti itulah. Dan cukup banyak kasus-kasus dalam pengadilan Islam yang unik sekali.